warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Mutia dengan NIM 230860996. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video micro teaching dengan materi yaitu menjelaskan salah satu teknik dalam cabang olahraga. Nah, di sini saya mengambil teknik pukulan lob dalam bulu tangkis. Nah, langsung saja masuk ke materi, langsung saja masuk ke tugasnya. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas silakan memimpin doanya. Berdoa, kita akan mengambil absen terlebih dahulu. Dengarkan absennya baik-baik ya. Yang pertama itu ada Septi, Susi, Sinta. Oke, semua hadir ya. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, alangkah baiknya kita pemanasan terlebih dahulu. Nah, silakan membentuk barisan itu 5 berbanjar. Untuk ketua kelas silakan dipimpin pemanasannya terlebih dahulu. Oke, untuk kalian semua silakan ikuti instruksi dari ketuanya. Sudah selesai. Baik, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu pukulan lob. Nah, pukulan lob ini adalah salah satu teknik dasar dalam bulu tangkis, di mana itu melakukan atau mengarahkan shuttlecock tinggi, melambung tinggi ke belakang lapangan lawan dan jatuh di garis belakang lapangan lawan. Nah, tujuan dari pukulan lob ini yaitu untuk mengatur tempo permainan atau untuk mempersiapkan diri kita kembali ke posisi awal setelah melakukan penyerangan. Nah, pukulan lob ini penting dalam permainan bulu tangkis karena pukulan lob ini bisa dilakukan untuk menyerang ataupun bertahan dalam permainan bulu tangkis. Nah, ada 2 jenis pukulan lob. Pukulan lob yang pertama itu ada pukulan lob bertahan dan pukulan lob untuk menyerang. Nah, dimana untuk pukulan lob bertahan ini yaitu melakukan pukulan shuttlecock itu tinggi ke belakang lapangan lawan. Sedangkan untuk pukulan serang itu adalah pukulan yang cepat dan agak mendatar. Itu supaya lawan tertekan dan cepat untuk kembali ke belakang lapangan lawan. Nah, itu mungkin penjelasan sedikit tentang materi pukulan lob. Sekarang kita masuk ke mempraktekkan cara melakukan pukulan lob. Nah, untuk posisinya itu, itu ada latihan yang pertama. Latihan pertama itu badan itu berada di menghadap ke samping, kaki dibuka selebar bahu, terus raket diayunkan dari belakang ke atas. Nah, seperti ini. Ini kita melakukannya tanpa alat terlebih dahulu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk tangan ini berada di atas kepala. Dan tangan yang tidak dominan itu dinaikkan ke atas untuk menjaga keseimbangan. Nah, untuk latihan pertama itu kita cukup untuk mengayunkan raket seperti ini. Dan badan itu dicondongkan ke belakang. Baik, kita akan melakukan, silakan kalian melakukan
latihan yang telah Ibu contohkan tadi itu dilakukan sekitar 10 kali percobaan. Seperti ini. Nah, itu bentuk latihan yang pertama. Nah, untuk latihan kedua itu ada untuk pukulan lob. Nah, untuk pukulan stelekop. Nah, untuk pukulan stelekop itu tangan jangan ditahan di atas, tapi dilepaskan sampai ke bawah. Nah, silakan kalian lakukan terlebih dahulu. Nah, untuk safety silakan dicobakan. Oke, sudah bagus. Dan itu untuk kalian semuanya silakan dicontoh safety. Itu cara melakukan ketika melakukan pukulan lob. Nah, sekarang masuk ke yang ketiga itu ada masuk ke ayunan kaki. Nah, ketika kita melakukan pukulan itu kaki yang belakang ini seirama dengan ayunan raket. Nah, ketika kita melakukan pukulan lob itu berat badan berpindah ke depan. Nah, itu tahapan melakukan pukulan lob. Silakan kalian cobakan sekitar 2 menit. Oke, kepada Susi silakan dicobakan. Nah, itu udah betul. Nah, itu sudah bagus untuk melakukan pukulan lobnya, tapi ada sedikit evaluasi dari Ibu. Itu tangannya dibuka di atas kepala, jangan di bawah, tapi di atas kepala. Nah, itu dilepaskan. Oke, paham? Oke. Sekarang kita lakukan latihannya itu berkelompok. Silakan dibagi 5 per orang per kelompok. Nah, silakan untuk kelompok safety melakukan pukulan lobnya secara bersamaan. Oke. Silakan untuk Nah, untuk kelompok safety sudah bagus. Silakan untuk kelompok Susi melakukan pukulan lobnya. Oke. Sekarang kita masuk ke latihan ke dinding. Tapi jangan terlalu kuat untuk memukulnya ke dinding. Perkirakan tenaganya untuk mengarahkan ke dinding. Nah, silakan dimulai latihannya. Oke. Mungkin itu saja untuk latihan untuk pukulan lob. Sekarang kita masuk ke sebelum kita mengakhirinya, kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pendinginan terlebih dahulu. 8. Nah, itu contoh yang benar untuk melakukan pukulan lob. Untuk kalian mungkin bisa latihan di rumah, biar bisa melakukan pukulan lob dengan sempurna. Nah, mungkin itu materi kita pada hari ini.
Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.